Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, perubahan dunia itu banyak terjadi karena dipelopori oleh pemuda, termasuk kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena semangat juang para pemuda yang bersatu. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia berkomitmen dan mengucap janji untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu sebagai pemersatu dan sebagai penggerak motivasi para pemuda untuk bersama-sama meraih kemerdekaan. Slide berikutnya, ini adalah materi bagian A, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Pengertian Sumpah Pemuda merupakan pengakuan pemuda-pemudi yang berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda yang kita tadi telah bahas itu dibacakan tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Karena besarnya pergerakan pemuda dalam persatuan dan perjuangan kemerdekaan, maka tanggal 28 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pun membawa babak baru karena sebelumnya perjuangan dilakukan bersifat kedaerahan, kemudian berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Dapat kita lihat putusan Kongres II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober dan 27 Oktober adalah sebagai berikut. Kebangkitan bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1908, yaitu dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, yang kemudian bermunculan organisasi-organisasi pemuda sebagai berikut. Yang pertama, Jong Java. Jong Java ini sebelumnya bernama Trikoro Darmo yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia Jakarta tahun 1915 dan diberi nama Jong Java itu pada kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918. Yang kedua, Jong Sumatranenbon. Jong Sumatranenbon adalah organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda-Pemuda Pelajar Sumatera. Didirikan di Jakarta pada tahun 1917 dan organisasi ini melahirkan tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johar. Muhammad Yamin
pada saat itu menganjurkan kepada penduduk Nusantara harus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar persatuan. Organisasi selanjutnya adalah organisasi Ambon, organisasi Minahasa, dan organisasi Celebes. Organisasi Ambon didirikan pada tahun 1918 dan selanjutnya organisasi Minahasa dan organisasi Celebes itu berdiri di antara tahun 1918 sampai 1919. Adapun organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun yang berdiri dari tahun 1919, kemudian Jong Batakbon tahun 1925 dan Jong Betawi pada tahun 1927. Selain itu, ada juga organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, yaitu terhimpun dalam Perhimpunan Pemuda Indonesia yang paling gencar mengumandangkan persatuan. Perhimpunan Pemuda Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di negara Indonesia. Kelahiran organisasi-organisasi pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia, serta keinginan-keinginan pemuda untuk dapat bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, sehingga membuat para pemuda itu bersatu membentuk Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini diikuti Jong Zafa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Minahasa Celebes, dan organisasi-organisasi seperti Kun, Jong Betawi, Jong Batakbon, dan Perhimpunan Pemuda Indonesia. Nah, Kongres Pemuda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pertemuan besar oleh para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah, termasuk mengenai pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pelaksanaan Kongres Pemuda itu dilaksanakan 2 waktu kongres, yaitu Kongres Pemuda 1 sama Kongres Pemuda 2. Nih, kita bahas yang Kongres Pemuda 1 dulu. Kongres Pemuda 1 itu dilaksanakan pada tahun 1926 di Yogyakarta. Nah, Kongres Pemuda 1 itu sudah mampu menunjukkan adanya kekuatan membangun persatuan dari berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 pada saat itu menghasilkan 2 kesepakatan. Yang pertama, komitmen Indonesia merdeka sebagai cita-cita bersama. Dan yang kedua, organisasi pemuda yang ada di Indonesia harus tergabung menjadi satu wadah organisasi. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 itu dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Dilaksanakan dalam 3 sesi, tapi di tempat yang beda oleh penggagasnya PPPI. Kongres Pemuda 2 dihadiri Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamitan, Jong Ambon, dan lainnya dan pengamat pemuda Tionghoa. Kongres Pemuda kedua terbagi menjadi 3 sesi. Sesi 1 yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike
Jonglin Bon atau KJB. Dulu dibilang lapangan banteng. Pada kongres pertama ini, Ketua PPPI Sugondo memperkuat semangat persatuan para pemuda. Di sesi 2, dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Osjapa Bioskop dengan membahas mengenai pendidikan. Dan sesi 3, yaitu sesi penutupan, dilaksanakan di gedung Indonesis Club Gibo di Jalan Kramat Jaya nomor 106, di mana Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi serta lamalan mengenai gerakan kepaduan anak sejak dini. Selanjutnya, Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 itu struktur kepanitiaannya bisa kita lihat di sini. Ketuanya dari PPPPI Sugondo, wakil ketuanya Joko Marsaid, Jong Java, sekretaris Muhammad Yamin, Jong Sumatranenbon, Amir Syarifuddin, Jong Batakbon, pembantu 1 Johan Mohcai, Jong Islamitenbon, pembantu 2 R Kaca Sungkana, Pemuda Indonesia, pembantu 3 Senduk, Jong Celebes, pembantu 4 J. Leimena, Jong Ambon, pembantu 5 Rohyani, pemuda kaum Betawi. Nah, pada saat penutupan, skip. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Sunario di rapat penutupan. Rumusan Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres, yaitu penutupan. Sumpah tersebut dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Adapun isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda II adalah ini: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman dengan memainkan biolanya. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 di Surat Kabar Sinpu yang mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu memang sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Slide selanjutnya, makna dari Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia,
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengandung arti bahwa pemuda Indonesia itu bersatu dan berjuang sampai darah penghabisan untuk kemerdekaan tanah air Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengandung makna bahwa negara Indonesia yang memiliki suku bangsa yang berbeda-beda dapat bersatu untuk bersama-sama berjuang meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mengandung arti bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman bahasa dari berbagai suku dan budaya di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya, terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat.